Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube kita. Di sini gue pengen coba nyukur rambut gue sendiri. Soalnya banyak pertanyaan kawan-kawan ya, gimana tukang cukur nyukur rambut dia sendiri. Oke, kita langsung aja guys. Kita coba untuk melakukan pemotongan lebih awal, yaitu dengan menggunakan guard nomor 2 guys. Oke. Nah, kalau untuk sisi samping kanan sama kiri kita buat di sini medium aja atau ukuran 3 jari. Nah, untuk bagian belakang ini cukup menggunakan filling. Jadi filling kita harus kuat untuk bagian belakang untuk pengaturan guideline atau garis besarnya. Nah, untuk samping kirinya juga sama. Oke. Setelah itu penggunaan guard nomor 1 guys. Nomor 1. Kita buat di sininya open. Nah, kita ambil di sisi paling di bawahnya lagi. Ini guideline awal. Nah, kita buat guideline terbaru di bawahnya. Oke, untuk selanjutnya kita coba kita close, kita tutup, tadi open, sekarang kita close. Jadi kalau di close dia mata pisaunya bagian depan itu maju, tapi kalau open dia akan terbuka mundur. Nah, seperti ini. Oke, ya. Kita buat guideline di bawahnya lagi untuk gerakan kedua. Nah, jadi usahakan gerakan kita itu seperti huruf C. Tekan lepas, tekan lepas. Nah, kalau untuk bagian ini kita harus sampai dengan perbatasan kulit dan pertumbuhan rambut. Kita habiskan. Gerakan masih simok atau seperti huruf C. Untuk bagian kiri juga sama. Gerakan masih simok.
Oke. Untuk bagian pemotongan bagian belakang itu usahakan jari kita, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis itu sebagai pengecek atau kontrol quality kita. Nah, jadi di sini kontrolnya. Kita tarik, kalau masih ada yang sedikit guideline atau yang mengganjal itu berarti bagian tersebut itu masih tebal. Nah, masih tebal. Oke. Sekarang cek dengan kaca belakang. Seperti ini guys hasilnya untuk bagian belakang. Dan untuk sebelah kanannya seperti ini. Nah, ini yang kita namakan semi gradasi taper. Nah, jadi kenapa semi gradasi taper? Di sininya dia gradasinya tidak terlalu habis. Jadi untuk cukuran cara cepat. Tapi kalau untuk cukuran by step, usahakan kita membuat guideline dulu bagian sini. Nah, ini guideline-nya. Di sini kita makin tipis 0. Nah, ini ukuran 10 atau guard 1. Ya. Jadi ukuran 10 atau guard 1 tidak terlalu tipis. Nah, sekarang tinggal kita rajor shaping samping-sampingnya atau antara pertumbuhan rambut ini, pertumbuhan rambut dan kulit. Jadi kita buat guideline yang begitu flat atau lurus ya. Di sini agar terlihat lebih rapih atau lebih menarik dari sebelumnya. Tapi jangan terlalu dalam. Kenapa nggak boleh terlalu dalam? Karena kalau terlalu dalam kita ngeroknya, jadi nanti proses pertumbuhan dalam jangka 1 hari, 2 hari, 3 hari sampai dengan 1 minggu itu akan terjadi pertumbuhan antara rambut panjang dan rambut tunas yang baru keluar dari akar rambut. Jadi itu akan terlihat kurang enak dipandang mata ya, karena bagian belakang ini yang lihat mungkin orang-orang di sekitar kita. Nah, seperti ini guys jadinya guys. Oke, untuk tahap 1 sudah selesai membuat gradasi atau semi gradasi. Ini bisa dibilang taper juga, bisa dibilang semi gradasi, tapi bukan full gradasi. Tinggal kita shaping atau kita crop samping-sampingnya dengan menggunakan rajor. Oke. Nah, ini rajornya sudah kita pasang untuk blade atau siletnya. Merek silet gue sih Dorco ya. Kita sebut aja namanya Dorco. Dan Dorco ini untuk spesialis untuk shaping atau untuk digunakan untuk rajor. Nah, kita mengambil kerokan di sini jangan sampai terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam seperti yang saya bilang tadi itu kurang cukup nyaman untuk dilihat mata. Kita coba ya. Nah, pelan-pelan aja. Tapi kalau nggak bisa, lebih baik kalian nggak usah merajor bagian pelipis kalian, karena ini sangat berbahaya ya. Kita pengen ganteng tapi jadinya, waduh, malah nggak jadi jalan sama doi. Nice. Jadi seperti ini guys. Satu lagi, di sini kan guideline-nya atau garis-garisnya belum terlihat jelas, kita perjelas. Tapi cukup bulu halus saja. Bulu halus yang kita buang pelan-pelan. Ingat, gunakan teknik kemiringan sesuai dengan ketentuan 80 sampai dengan 70 derajat Celcius. Ya. Nah, pelan-pelan aja guys. Dibalik. Ini untuk meluruskan bagian jambang kita. Nah, penekanan juga itu ada ukurannya, Mas. Jadi antara 30% sampai dengan 20%. Jarang sih gua gunain 100%. Kalau 100% itu rajor itu berdiri seperti ini. Tapi kalau misalkan 50% dia seperti ini miringnya. Nah, 50%, 30% seperti ini. Nah, 30, 40 sampai 50 itu yang sering gua gunakan untuk merajor pelipis atau shaping bagian-bagian rambut atau bagian halusnya. Nah, yang di sini kalau kening sudah terlalu besar nggak perlu kayaknya di crop. Cuman kalau gue sih suka mengerok bagian sininya, karena biar lebih presisi aja ya, lebih presisi di antara
Nah, lihat aja perbedaannya. Jadi yang ini sama yang ini yang kanan ngeblur, tapi yang kiri itu kelihatan guideline-nya. Nah, kita presisiin. Seimbangin. Nice. Taruh sedikit lagi. Nah, kalau lebih jelas gini antara pertumbuhan rambut dan rambut halus, enak kan ngeliatnya. Nah, untuk bagian belakang kita pakai fill juga. Untuk bagian belakang, tapi kalau untuk pemula ya kalau bisa jangan ya. Jangan, bahaya. Patokan filling kita cuma satu di sini ngeroknya. Jadi usahakan mengerok silet bagian belakang itu ketika ada suara krek krek krek, berarti itu perbatasan pertumbuhan rambut. Untuk penekanan ini cukup 20%. Jadi nggak perlu sampai full 50% atau 40%, itu bahaya ya. Nah, jadi fungsi kita ngerajor dari sini itu adalah untuk membuang bulu-bulu halus yang ada di leher kita, guys. Nah, oke. Untuk bagian belakang kita close guard tapi menggunakan tuas close open. Nah, seperti ini ya, untuk membuang sisi-sisi belakangnya. Terus kita lanjut dengan guard setengah gue mana ya. Nah, kita menggunakan guard 1/16 atau 1,5 ya. Nih 1,5 kelihatan nggak? Wah, ngeblur ya. Oke, dengan posisi tuas close dulu. Nah, oke, kita cek hasilnya. Nah, seperti ini guys, hasil belakangnya. Kelihatan nggak teman-teman? Oke, untuk sebelah kanannya seperti ini. Nah, jadi ini untuk tip aja buat pemula ya, bukan untuk capster yang udah senior atau junior. Ini untuk bagi teman-teman yang belajar cukur rambut sendiri atau dia mengikuti barber class, barber school yang ujian terakhirnya biasanya mencukur rambut dia sendiri atau hair tato di kepala orang. Oke. Nah, setelah itu sudah selesai seperti ini, tinggal kita bersihin. Bagian atas nanti kita coba untuk teknik layer, dan ujungnya kita buat blending. Karena bagian atas rambut gue ini masih pendek, jadi kayaknya bulan depan atau 3 minggu lagi lah ya, kita bakal bisa menggunakan teknik layer. Dan niat gue sih pengen cuman ngerapin samping aja, karena nanti hari Minggu rencana pengen ada kondangan. Jadi begini aja untuk teman-teman, semoga bermanfaat video tersebut. Jangan lupa subscribe dan like serta komen hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman yang pengen kursus sama gua. Masalah harga bisa kita obrolin bareng-bareng. Yang penting niat dan kemauan untuk belajar. Gua suka sama orang yang mau belajar. Jadi datang aja ke Pangkas Rambut Ipung. Kita siap menerima kursusan untuk capster pemula, bukan junior ataupun senior ya. Kalau senior ya ngapain lagi. Jadi nanti ujung-ujungnya kita adu skill. Oke, check it out. Terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.